Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ira Setiawati, NPM 2204050006, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di kelas 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dapat dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan melakukan absensi terlebih dahulu. Apakah hari ini ada yang tidak berangkat? Baik, hari ini alhamdulillah semua berangkat. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang Sunan Gresik, yaitu dengan nama lain Maulana Malik Ibrahim. Nah, kali ini kita akan belajar tentang Sunan Kalijaga. Tujuan pembelajaran pada pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, mengetahui dan memahami biografi Sunan Kalijaga. Kemudian yang kedua, mengetahui dan memahami peran Sunan Kalijaga dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Dan yang ketiga, mengimplementasikan sikap positif yang ada dalam diri Sunan Kalijaga. Sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu ada ice breaking untuk membangkitkan semangat anak-anak semua. Anak-anak bisa tirukan Ibu ya. Ini namanya tepuk fokus. Jadi, oke, kita mulai untuk tepuk fokusnya. Jadi Ibu akan mencontohkan dan nanti anak-anak bisa menirukan. Jadi untuk tepuk fokus ini bisa dilakukan untuk awal pembelajaran supaya anak-anak lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Nah, anak-anak bisa ulangi apa yang sudah Ibu ajarkan. Oke anak-anak, dengan adanya ice breaking, Ibu harap anak-anak lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran kali ini. Baik, kita mulai pembelajaran kali ini dengan anak-anak bisa melihat gambar yang Ibu tampilkan ini. Apakah ada yang tahu gambar ini, tokoh ini adalah siapa? Baik, tokoh ini benar, ini adalah Sunan Kalijogo. Nah, Sunan Kalijogo merupakan salah satu dari tokoh Wali Songo yang sangat lekat hubungannya dengan Muslim di Pulau Jawa. Karena kemampuannya memasukkan pengaruh Islam di Pulau Jawa. Sunan Kalijogo lahir pada tahun 1450 dengan nama Raden Said. Beliau adalah putra dari Adipati Tuban yang bernama Tumenggung atau Raden Sahur. Selanjutnya, dalam suatu riwayat, Sunan Kalijogo menikah dengan Dewi Saroh binti Maulana Ishak dan dikaruniai 3 orang anak. Anak yang pertama yaitu Umar Said atau Sunan Muria, kemudian Dewi Rakayuh dan Dewi Sofiah. Kemudian selanjutnya, Sunan Kalijogo memilih kesenian dan kebudayaan dalam menyebarkan agama Islam atau untuk berdakwah di Pulau Jawa. Sarana yang digunakan antara lain menggunakan seni ukir, wayang, gamelan, serta seni suara suluk. Dan yang terkenal dalam seni suara suluk ini yaitu lir-ilir dan gundul-gundul pacul. Kemudian Sunan Kalijogo dimakamkan di Desa Kadilangu dekat dengan kota Demak atau Bintara. Nah, mungkin yang tadi Ibu jelaskan merupakan biografi singkat dari Sunan Kalijogo. Sekarang kita masuk ke peran Sunan Kalijogo dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Jadi setelah kalian mengetahui biografi singkat tentang Sunan Kalijogo, kita akan mengetahui perannya dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Sunan Kalijogo memainkan peran penting yang menjadi pemeluk
Islam semakin luas, yaitu perannya yang pertama menanamkan nilai-nilai Islam melalui seni wayang. Di masa Majapahit, pertunjukan wayang berkaitan dengan kegiatan keagamaan Hindu-Buddha dan menjadi sarana komunikasi yang efektif dengan masyarakat. Karena itu, Sunan Kalijogo berdakwah melalui pendekatan seni dan kearifan lokal. Dalam perkembangannya, Sunan Kalijogo dan anggota Wali Songo lainnya mereformasi seni pertunjukan wayang berdasarkan aturan yang disepakati bersama. Di antaranya, seni wayang perlu diteruskan dengan perubahan-perubahan sesuai zaman. Bentuk wayang berupa arca-arca harus dirubah, merubah cerita dewa menjadi cerita yang mengandung jiwa Islam. Cerita wayang berisi keimanan, ibadah, akhlak dan sopan santun. Dan yang terakhir, pagelaran wayang diselenggarakan dengan tata cara sopan santun jauh dari maksiat. Nah, salah satu contoh perubahan cerita yang diterapkan Wali Songo, misalnya cerita dewa-dewa yang menjadi tokoh sesembahan diubah menjadi susunan silsilah keturunan Nabi Adam dari jalur Nabi Hits. Begitu juga tokoh-tokoh yang diidolakan dalam ajaran Kapitayan, seperti Semar, Petro, Nala Gareng, dan Bagong, dimunculkan sebagai punokawan yang mampu mengalahkan dewa-dewa Hindu. Sunan Kalijogo tampil dengan kepiawaiannya sebagai dalang, berkeliling ke berbagai daerah menjadikan Islam berkembang dan meluas di Nusantara. Kemudian yang kedua, mengubah tradisi budaya dan kearifan lokal. Jadi melalui pendekatan kebudayaan dalam wayang, tembang-tembang, dan akulturasi arsitektur masjid, Sunan Kalijogo mampu mendapatkan simpati tempat terbaik di hati para pengikutnya. Hal ini membuktikan bahwa proses Islam di Nusantara yang menggabungkan kebudayaan lokal dan Islam sudah berlangsung lama. Tembang atau puisi tradisional Jawa telah dijadikan media dakwah oleh Sunan Kalijogo. Beberapa tembang cukup dikenal dalam masyarakat Jawa seperti Rumeksa ing Wengi, tembang Lir Ilir yang memuat ajaran spiritual agama Islam. Dalam pembangunan Masjid Agung Demak, seiring berdirinya Kerajaan Demak pada tahun 1479 Masehi, melibatkan para wali songo. Sunan Kalijogo adalah tokoh yang ikut terlibat langsung dalam pembangunan Masjid Agung Demak. Selain sebagai tempat ibadah arsitektur, Masjid Demak itu juga memiliki atap berupa tumpang berbentuk limas dan bersusun tiga, yang ini merupakan akulturasi arsitektur Islam dan Hindu-Buddha sebagai kearifan lokal dalam mempertahankan kebudayaan Nusantara. Kemudian peran Sunan Kalijogo yang ketiga yaitu pembangunan kota. Nah, untuk peran Sunan Kalijogo dalam pembangunan kota ini, khususnya di kota Demak, beliau berperan dalam menentukan tata letak kota, termasuk alun-alun, masjid, dan keraton, yang kemudian menjadi model untuk kota-kota Islam lainnya di Indonesia. Nah, selanjutnya kita masuk ke implementasi sikap positif Sunan Kalijogo. Jadi, sikap positif ini dapat menjadi motivasi anak-anak dalam melakukan kegiatan sehari-hari di lingkungan sekitar, baik di lingkungan rumah, keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Di sini, sikap positif yang dapat kita tiru antara lain yang pertama ada tekun, istiqomah, dan toleran. Jadi usia yang panjang bagi Sunan Kalijogo memberikan waktu luang baginya mengabdikan dan menyebarkan Islam. Penyebaran Islam yang cukup meluas di tangan Sunan Kalijogo dan Wali Songo lainnya dikarenakan ketekunan berkeliling dakwah dari satu daerah ke daerah lain dengan pendekatan seni budaya dan kebijaksanaannya dalam menyampaikan ajaran Islam dengan cara santun, toleran tanpa paksaan. Kedatangannya menjadi dalang di sejumlah daerah tanpa mengharap upah baginya.
ucapan 2 kalimat syahadat menjadi upah yang tak ternilai harganya. Kemudian sikap positif yang kedua yaitu beliau merupakan seniman kreatif yang memiliki banyak ide dan gagasan. Berbagai peninggalan bersejarah seperti kubahan tembang, karya suluk, rancangan dan lakon wayang kulit, permainan tradisional, formasi alat-alat gamelan, rancangan alat-alat pertanian, dan sumbangsih terhadap ketaatan negaraan yang baik merupakan sikap hidup bernilai positif untuk diteladani. Sosoknya yang menjadi kreator atas perubahan wayang menuangkan ide-ide guna pengembangan Islam patut menjadi contoh bagi Muslim Indonesia untuk terus berinovasi demi kemajuan umat manusia. Kemudian sikap positif yang ketiga yaitu Sunan Kalijogo memiliki kepribadian yang religius, jujur, dan memiliki jiwa sosial yang tinggi. Jadi beliau merupakan sosok yang yakin dan memiliki ketakwaan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala serta tidak suka berbohong. Beliau merupakan orang yang sangat jujur dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Kemudian Sunan Kalijogo juga memiliki jiwa sosial yang tinggi. Di antaranya beliau selalu berusaha membantu masyarakat yang membutuhkan, baik dalam hal materi maupun spiritual. Kemudian selalu mengajak masyarakat untuk melakukan kebajikan dan menjauhi perbuatan buruk, serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi masyarakat. Dan Sunan Kalijogo juga merupakan tokoh yang sangat menginspirasi masyarakat untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. Nah, anak-anak, dari penjelasan yang sudah Ibu jelaskan tadi, apakah ada pertanyaan? Jika belum ada pertanyaan, Ibu akan memberikan tugas secara berkelompok anak-anak untuk mencatat poin-poin penting atau hal-hal yang ditemukan dalam biografi Sunan Kalijogo. Ibu akan membagikan teks biografi Sunan Kalijogo dan bisa dikerjakan secara berkelompok dengan teman sekelompoknya. Ibu akan memberikan waktu selama 20 menit anak-anak untuk mengerjakan. Setelah itu, tugas bisa dikumpulkan ke depan. Nah, karena waktunya sudah habis dan tugas bisa dikumpulkan di depan. Oke anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang apa? Ya, kita sudah belajar tentang Sunan Kalijogo, tentang biografinya, tentang perannya dalam mengembangkan atau menyebarkan Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, dan mengimplementasikan atau mengetahui sikap positif dari Sunan Kalijogo. Ibu akan tanya kepada anak-anak, apakah dari materi ini ada yang mengalami kesulitan? Apakah materi hari ini mudah? Nah, jika materi hari ini mudah, anak-anak jangan lupa belajar di rumah. Untuk materi berikutnya, kita akan belajar tentang Sunan Gunung Jati. Anak-anak bisa belajar di rumah. Minggu depan kita akan membahas tentang Sunan Gunung Jati. Nah, sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, langkah baiknya kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih anak-anak. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin cukup sekian video pembelajaran pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam di kelas 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.